perlu nih data. Setelah memeriksa, kita mengcoding, baru kita menganalisis data. Jadi data itu nggak sembarangan, harus benar kita cek and recheck dulu. Dan cara cek and recheck itu ada namanya editing atau memeriksa. Gitu. Jadi sebelum kita mengolah data, kita itu editing atau memeriksa dulu terhadap catatan-catatan hasil dari observasi, wawancara, atau pengisian kuesioner saat itu. Apa aja sih yang diperiksa? Yang diperiksa itu ini, kayak kelengkapan materi, kesempurnaan tulisan, kejelasan angka, ketepatan satuan, dan sebagainya. Yang mungkin pada waktu pengumpulan data dilakukan tergesa-gesa. Kayak misalnya kayak kita nulis angka gitu. Kadang-kadang kita nulis angka 3, cuman kadang terlihat seperti angka 7. Atau sebenarnya dia angka 9, cuman karena kita nggak sengaja nulisnya kebalik atau gimana, jadi angka 6 gitu. Ya yang kayak gitulah catatan-catatan hasil observasi yang kita lakukan. Kemudian pengisian kuesioner tersebut dilakukan oleh kita langsung, atau kita minta tolong kepada pencacah atau enumerator, terutama yang harus diperhatikan jika dilakukan oleh responden atau informan atau oleh sumber data lain. Misalnya kayak sensus penduduk gitu. Sensus penduduk itu yang melakukannya adalah pencacah atau enumerator. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Datanya itu benar apa enggak. Kita benar-benar periksa, cek and recheck kembali. Nah, kemudian pekerjaan editing ini sebaiknya dilakukan pada waktu masih di lapangan. Kenapa harus di lapangan? Kebayang dong kalau misalnya kita melakukan penelitiannya di daerah mana gitu, yang perlu waktu, tenaga, dan uang pergi ke sana gitu. Dan ternyata data yang kita kumpulkan itu nggak benar, atau kurang, atau salah. Harus balik lagi dong. Kalau nggak apa, datanya nggak absah, nggak benar datanya. Makanya kita harus melakukan memeriksa atau mengediting data tersebut di saat itu juga, masih di lapangan. Gitu. Ini pemeriksaan atau editing ini wajib ya kita lakukan, sehingga nanti benar-benar datanya itu siap untuk kita olah atau analisis data. Datanya bukan data abal-abal atau fake data yang mengakibatkan keputusan kita nanti salah, mengambil keputusannya salah karena datanya nggak benar. Ada juga kan misalnya kayak ASB gitu, asal Bapak senang. Zaman-zaman dulu tuh banyak tuh kayak gitu, ngasih data yang tidak dengan sebenarnya, dan pemimpinnya sih iya-iya aja, tapi ternyata setelah ditelusuri datanya itu salah dan mengambil keputusan dengan salah. Ini ya pentingnya kita melakukan pemeriksaan atau editing data. Setelah data kita periksa benar keabsahannya, kita kasih kode atau pengkodean, coding. Itu memberikan kode atau tanda-tanda terhadap catatan observasi, wawancara, atau kuesioner beserta isi jawabannya. Kode itu bisa berupa huruf, berupa angka, untuk nomor ataupun nilai, lambang-lambang, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengolahan data aja. Ya kan misalnya gini, kodenya nih untuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasanya dikodein dengan 1 atau 2. 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Kemudian misalnya kayak tingkat kepuasan tadi, ada yang pertama puas banget, yang kedua puas aja, yang ketiga normal atau biasa aja, yang keempat tidak puas, yang kelima sangat tidak puas gitu. Itu juga disebut dengan kode. Ada 2 pekerjaan dalam pemberian kode ini, yaitu memberikan kode pada catatan atau isi kuesioner, kemudian memberikan kode pada isi catatan dan atau isi kuesioner pada informasi.
Jadi ada dua pekerjaan kode. Nanti kalau sekarang sih mungkin masih bingung nih apa ya gitu. Tapi nanti setelah dijalani, oh iya kayak gini ya ternyata ngasih kodenya gitu. Dan itu berlaku juga untuk nanti kalian skripsi mau penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif, sama aja. Karena kan yang kita kumpulkan data. Kumpulin data, setelah kumpulin data baru menganalisis data. Ya kan? Nah, ini ada cara pemberian kode pada catatan atau isi kuesioner. Yang ini lagi nih. Pekerjaan pertama. Catatan atau kuesioner yang berasal dari sejumlah responden atau sumber data lain itu perlu disusun untuk kepentingan analisis. Jadi disusun baik-baik, bukan serampangan aja ya. Data-datanya itu, catatan-catatannya itu. Kemudian, susunan ini perlu diberi tanda untuk menyatakan urutan susunan. Urutan susunan ya, kasih tandanya. Tanda-tanda yang biasanya digunakan untuk maksud tersebut ialah angka-angka nomor, dan disertai tanda-tanda lain untuk menyatakan golongan, kategori, klasifikasi data, tempat, bentuk catatan dari data, dari informasi. Misalnya kita ngumpulin datanya di berbagai tempat ya, ada 3 tempat. Jadi nanti kita bisa ngasih kode tuh di kuesioner tersebut. Kalau angka 1 gitu, ini di daerah A, angka 2 kita di daerah B gitu, angka 3 di daerah C. Jadi tanda atau pengkodean itu kita sendiri yang ngatur dan kita sendiri yang tahu nih maksudnya apa. Makanya nanti perlu diinterpretasikan atau perlu diterjemahkan di saat kita mulai melakukan penelitian, ngumpulin data. Biasanya data-data ini sudah disediakan pada sampel catatan. Ada kode-kodenya. Gitu. Terus yang kedua adalah pemberian kode pada isi catatan-catatan dan atau isi kuesioner pada informasinya. Untuk memberi kode terhadap data, informasi berupa jawaban singkat atau terurai, maka terlebih dahulu jawaban terhadap pertanyaan yang sama, baik kualitatif maupun kuantitatif, dari seluruh sumber data pada setiap macamnya di semua tempat penelitian dirumuskan menurut macam, golongan, atau klasifikasi jawaban. Jadi data yang data yang kita kumpulkan itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan survei atau kuesioner yang kita berikan itu kita harus dirumuskan dulu. Ini itu masuk golongan apa atau klasifikasinya seperti apa. Kemudian hasilnya itu yang tadi itu ada macam golongan klasifikasi itu dikasih kode-kode tertentu. Kodenya itu bisa berupa abjad, huruf ABC, kemudian juga bisa dengan angka-angka Romawi ya, angka 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Dan kode ini, sekali lagi kode ini kita yang menentukan, tapi kita harus membuat interpretasi kodenya itu seperti apa gitu. Berkenan dengan pemberian kode dengan angka itu harus waspada, sebab angka dapat berfungsi sebagai penunjuk nomor susunan atau nomor urut, sebagai nilai pembanding, dan sebagai petunjuk pangkat atau tingkatan. Jadi benar-benar harus hati-hati. Ini kode angka ini maksudnya gimana. Jadi untuk mempermudah ya udah, misalnya kode Romawi 1A gitu. Huruf Romawi angka 1A itu maksudnya apa? Jenis kelamin misalnya. 1B itu apa tadi? Misalnya tingkat pendidikan. Si target kita tadi itu. Nah, tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA. Kemudian 1C itu umur yang kayak gitu. Gitu. Ya. Kewaspadaan dalam analisis adalah bahwa hanya angka penunjuk nilai perbandingan saja yang dapat diperhitungkan, sedangkan angka jika itu sebagai susunan atau nomor urut atau pangkat atau ranking tidak dapat diperhitungkan. Ranking hanya diperhitungkan dalam analisis korelasi non-parametrik pada analisis uji hipotesis ordinal. Oleh karena itu perlu diperhatikan agar tidak membingungkan pada analisis nantinya. Sebaiknya kode angka untuk menunjukkan pangkat atau ranking dibedakan dengan menunjukkan nilai yang perbandingan.
Ini uji hipotesis itu kan akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Gitu. Nah, setelah